Selamat datang di channel Tirta Musitama. Channel ini akan membahas tentang pendidikan, penelitian, dan juga kali ini saya akan membahas tentang COVID-19 dari perspektif hubungan internasional, khususnya ekonomi politik internasional. Simak terus. Halo semuanya, bagaimana saat ini? Masih sehat? Ya, kuat, semangat, tetap masih bekerja di rumah atau istirahat di rumah, ya, beraktivitas dari rumah. Kita harus tetap berpikiran positif menghadapi semua kondisi yang terjadi. Nah, para pemerhati hubungan internasional, kali ini saya ingin mengajak kalian ya untuk berdiskusi tentang bagaimana memahami fenomena merebaknya COVID-19 ini dari perspektif hubungan internasional, khususnya ekonomi politik internasional. Bagi kalian yang belum pernah belajar tentang ekonomi politik internasional, silahkan ya klik link saya di sini. Saya sudah menyajikan tentang ekonomi politik internasional sebagai subdisiplin dalam hubungan internasional. Baik, secara pendeknya, dalam kajian ekonomi politik internasional atau ECOPOLIN, itu suatu analisis yang mengedepankan interaksi antara kekuatan negara yang memiliki kekuasaan politik, power, dengan perusahaan atau pasar atau market yang memiliki kekuasaan berupa atau domain yang berupa modal atau capital, ya, kemakmuran, yang mereka berinteraksi dalam satu masyarakat di level global yang kemudian memiliki konsekuensi, ada yang menjadi pemenang, winners, atau menjadi pecundang atau losers. Nah, secara singkat seperti itu. Lalu bagaimana kita menempatkan COVID-19 ini dari perspektif ekonomi politik internasional? Baik, katakanlah kita melihat pertarungan interaksi antara negara dan pasar. Katakanlah kita melihat posisi negara sebagai satu kekuatan atau aktor yang unggul atau dominan dibandingkan dengan pasar pada saat ini. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita melihat bahwa negara-negara di dunia saat ini yang kena wabah COVID-19 itu mengambil keputusan dari yang sifatnya drastis, radikal, hingga keputusan yang sifatnya soft, ya, lebih ringan, ya, lebih lunak gitu. Misalnya keputusan untuk menutup diri, karantina, itu diambil oleh beberapa negara. China mengambil karantina, Wuhan ditutup, beberapa kota penting, ya, provinsi penting di China itu ditutup, ya. Kemudian juga Inggris, Prancis menutup diri, Amerika Serikat, ya, kemudian ada Hungaria, Polandia, Singapura, apalagi Hong Kong, dan juga Afrika, di Afrika Selatan, dan banyak negara melakukan itu. Artinya keputusan yang diambil negara apapun itu, negara mengeksekusi kekuatannya. Karena negara merupakan satu-satunya aktor yang sah, diberikan wewenang oleh undang-undang, oleh hukum untuk mengeksekusi kekuatannya itu menggunakan instrumen kekuasaan, baik itu untuk menjaga ketertiban, ya, kepolisian maupun keamanan, ya, kemudian pertahanan dengan menggunakan militer misalnya. Nah, itu dilakukan. Contohnya misalnya di beberapa negara penduduk dilarang keluar kecuali untuk kepentingan yang benar-benar mendesak, dan mereka harus mengunduh satu dokumen dari internet, ya, dari situs tertentu, kemudian harus membawa dokumen itu kemudian keluar, dan di sana di tengah-tengah jalan, ya, mungkin ada para penjaga, baik itu polisi, ya, atau militer yang kemudian mengecek kita mau pergi kemana. Kalau tidak, tanpa alasan penting, kita didenda, bervariasi. Nah, ini adalah makna dari pentingnya negara hadir dalam kondisi emergensi seperti sekarang ini. Lalu, konsekuensinya apa bagi pasar? Ketika negara dominan, pasar mengalah. Pasar mengalah, di mana itu? Misalnya, pasar berhenti bekerja, pasar berhenti melakukan aktivitasnya, pabrik-pabrik berhenti, ekspor impor berhenti, tutup, para pedagang tidak ada atau menutup operasinya. Akibatnya adalah tidak hanya pekerja karyawan yang berkerah putih, yang menerima gaji bulanan secara tetap, bahkan bonus misalnya, dia harus bekerja dari rumah atau dirumahkan. Jangankan seperti itu, ya. Pemain-pemain sepak bola itu pun rela untuk memangkas gajinya, ya, sampai beberapa bulan hingga kompetisi itu berjalan kembali. Nah, bagaimana dengan pekerja kerah biru, pekerja harian, pekerja mingguan, yang memang mereka mendapatkan uang dari pekerjaan dia, melakukan pekerjaan di pabrik.
Kalau mereka tidak melakukan pekerjaan itu di pabrik, tidak melakukan itu pekerjaan di perusahaan, maka tidak dihitung. Ini persoalan real. Bagaimana kondisi ini seperti ini bisa harus ditanggulangi? Ini adalah tantangan bagi negara. Nah, tentu pertimbangan inilah kemudian memungkinkan pengambil kebijakan untuk berpikir keras kebijakan apa yang diambil, kompensasi apa yang diberikan kepada warganya, kepada aktor-aktor lain, dalam hal ini perusahaan, ya, swasta. Nah, dalam konteks seperti ini sebenarnya pemerintah bisa melakukan identifikasi dari kelompok-kelompok perusahaan, pengusaha, kalangan pengusaha kecil, menengah, mikro, ya, mendapatkan dampak dari yang terbesar hingga terkecil. Mereka kemudian bisa mengklasifikasikan bagaimana memberikan insentif kepada mereka berupa apa, keringanan pajak, penundaan cicilan, atau paket-paket stimulus yang baru. Yang berikutnya adalah yang paling penting juga mengidentifikasi akibat dari berhenti beroperasinya perusahaan-perusahaan itu, para pekerja, khususnya yang berkerah biru, bagaimana mendapatkan gajinya. Mereka harus hidup dari subsidi atau dari tunjangan langsung yang diberikan oleh pemerintah. Nah, tanpa itu mereka tidak mungkin. Atau dulu di dalam krisis kira-kira 97-98 itu ada namanya jaring pengaman sosial. Bagaimana pemerintah memberikan bantuan-bantuan langsung kepada kelompok penerima manfaat atau keluarga-keluarga yang rentan terhadap dampak dari mewabahnya virus COVID-19 yang juga pada gilirannya nanti mengurangi pergerakan atau produktivitas dari bisnis atau perekonomian, ya, menjadi krisis ekonomi misalnya. Nah, dalam kondisi seperti ini adalah pilihan-pilihan yang dihadapi oleh pengambil kebijakan. Nah, namun demikian, hal berikutnya, walaupun negara dominan dan bisnis sepertinya sedang mengalah atau perannya berhenti, tapi bukan perannya berhenti sebenarnya. Perusahaan tetap bisa berperan, tetap bisa berkontribusi dalam kondisi seperti ini. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah khususnya perusahaan-perusahaan yang memang bergerak dalam memproduksi alat-alat kesehatan, farmasi, obat-obatan, ya, sehingga mereka diberikan insentif untuk tetap memproduksi, misalnya alat-alat pelindung diri, sehingga kebutuhan alat-alat pelindung diri untuk para tenaga medis, dokter, tenaga kesehatan itu bisa terpenuhi. Karena kita tidak bisa mengandalkan dari luar negeri, karena mereka pun di sana pun sedang membutuhkan. Yang kedua adalah, mungkinkah kita mengidentifikasi industri-industri yang kemudian bisa dikonversikan atau dialihkan proses bisnisnya untuk mendukung pembuatan alat-alat medis misalnya. Nah, tentu industri apa saja ini yang harus kita pikirkan, harus kita identifikasi dengan baik. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasi, ini yang menurut saya yang paling penting, bagaimana UMKM itu bisa mendapatkan kompensasi. Mereka ini hidupnya lebih karena yang omsetnya misalnya harian atau mingguan, karena ada transaksi makanya mereka bisa makan. Dan ini kelompok-kelompok ini yang harus kita hitung dan pemerintah memberikan kompensasi kepada mereka untuk jangka waktu tertentu. Nah, dalam kondisi seperti ini adalah kondisi emergensi luar biasa, extraordinary, yang di luar kekuasaan manusia. Karena semua negara di seluruh dunia itu mengalami hal seperti ini, walaupun penanganannya berbeda-beda. Untuk itu tentunya perdebatan tentang aspek legal formal dari pengambilan kebijakan ini mungkin bisa dikesampingkan. Kenapa? Karena pertimbangan kemanusiaan, pertimbangan nyawa manusia jauh lebih penting dari besarnya keuntungan yang kita dapat atau tingginya jabatan atau posisi yang kita pegang di pemerintahan maupun di perusahaan-perusahaan maupun tempat-tempat yang lain. Nah, apabila kita merasakan sense of crisis seperti ini, sense of emergency seperti ini, saya yakin kita diberikan jalan, diberikan kekuatan juga oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk mengambil keputusan dengan baik. Disinilah memang satu hal yang menjadi satu ujian agar kita sebagai satu bangsa bisa naik kelas. Saya yakin apapun keputusan yang diambil oleh pemerintah, tentu semua warga negara yang sudah cerdas ini akan memberikan masukan dan dukungannya. Dan juga kita harus memperhatikan masyarakat, rakyatnya yang paling penting. Saat ini mereka bertahan hidup di dalam rumah, mereka kemudian bekerja dari rumah, berusaha bekerja dari rumah agar tetap produktif, maupun mereka bertahan
mungkin dengan saling membantu tetangga, kiri kanan masyarakat tempat yang lain. Kita bisa melihat bagaimana upaya pengumpulan dana, donasi dilakukan oleh banyak kalangan kampus, kalangan perusahaan, kelompok masyarakat, bahkan individu dan influencer semua berusaha berlomba-lomba untuk mendonasikan. Sungguh ini kekuatan masyarakat yang luar biasa. Saya yakin para pengambil kebijakan harusnya tersentuh nantinya untuk mengambil keputusan yang terbaik. Nah, itulah kajian ekonomi politik internasional melihat bagaimana interaksi atau pertarungan antara negara dan pasar dalam kasus COVID ini akhirnya tidak membuat satu aktor itu kemudian tidak bisa berperan. Tapi negara yang saat ini dituntut untuk hadir dalam konteks yang sangat jelas, kondisi yang emergensi seperti ini, namun pasar juga bisa berkontribusi di bidang-bidang atau di bagian-bagian yang saya sebutkan tadi. Yang lebih penting, masyarakat juga memainkan perannya. Mereka tidak tinggal diam, dengan kesadaran penuh mereka mengumpulkan dana, membantu solidaritas sosial, wujud dari social capital yang muncul karena rasa kecintaan mereka terhadap sesama dan mendukung negaranya di tempat mereka tinggal atau mereka dibesarkan atau mereka dilahirkan atau tempat di mana mereka bekerja di Indonesia. Demikian para pembelajar HI, kalian semoga memahami apa yang saya sampaikan, bagaimana melihat COVID-19 dari kacamata hubungan internasional. Bisa kan? Mungkin kalian juga mempunyai pandangan lain tentang bagaimana melihat COVID-19 ini dari kacamata perspektif yang lain, atau juga punya alternatif penjelasan kalau Anda menggunakan kacamata Ekopolin. Silahkan, jangan segan-segan tulis di sini ya, subscribe, like, dan share kepada teman-teman. Karena dengan Anda like, Anda subscribe, saya akan semakin bersemangat untuk membuat posting-posting baru yang bermanfaat buat kita semua. Stay healthy, stay at home, ya. Social distancing atau physical distancing buat Anda, tetap berdoa, dan kita yakin bahwa kita bisa melakukan ini dengan sebaik-baiknya. Kita doakan, kita berikan support pada pemerintah untuk memberikan yang terbaik. Sukses buat Anda, sampai ketemu lagi.